Baik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat rubrik penilaian di Google Classroom. Gimana caranya? Ya, yang pertama pasti saya buka Google Classroom. Setelah itu kita cari tugas yang mau kita buat rubriknya. Saya terakhir sudah memberikan tugas ke anak kelas 9, yaitu tentang ini. Tugas KD4. Nah, atom ion molekul. Di sini belum saya kasih rubrik. Nah, saya akan membikinkan rubriknya, jadi nanti saya akan mengoreksi di situ secara otomatis dan rubriknya juga otomatis. Nanti langsung anak-anak langsung tahu nilainya. Nah, poinnya 100, berarti kita buat rubriknya. Caranya gimana? Plus di sini, plus rubrik. Nah, kemudian buat rubrik. Setelah klik rubrik, kita bisa pilih nih, urutkan berdasarkan poin, menurun atau naik. Ya, menurun saja ya, nggak apa-apa. Terus judul kriterianya apa yang diisi, misalkan lebih ke konteks isi situs ya, pembelajaran. Nah, karena saya mintanya mereka buat Google Sheet ya, tentang atom ion molekul apa saja ya. Dari sini kita akan bisa lihat ke anak-anak apa saja, misalkan siswa dapat menjelaskan dan membahas ya, membahas 5 kriteria tentang minuman isotonik dengan lengkap. Kriterianya ada apa saja ya, ada misalkan memilih, kemudian ada fungsinya apa, kandungannya, jelaskan masing-masing fungsi dan kupas tuntas tentang minuman ya. Kemudian poin wajibnya (50). Nah, judul levelnya misalkan sangat baik, berarti di sini deskripsinya membahas dan menjelaskan 5 kriteria dengan lengkap gitu. Terus tambahkan di sini samping. Nah, terus poinnya 40, misalnya baik, membahas dan menjelaskan 5 kriteria namun tidak lengkap dan detail ya, dan detail. Sini tadi lengkap dan detail ya. Terus tambah lagi, misalkan berapa? Misalkan 35. Nah, cukup. Di sini membahas dan menjelaskan kurang dari 5 kriteria tetapi lengkap dan detail. Satu lagi, misalkan di sini 30 kurang ya. Dia membahas dan menjelaskan kurang dari 5 kriteria dan tidak lengkap, tidak detail, seperti itu ya. Ini untuk yang kriteria pertama, konteks isi situsnya. Nah, untuk yang kedua kita tinggal tambahkan kriteria di sini. Sekarang dari segi kontennya ya. Kriterianya apa saja kita tuliskan.
kriteria yang kedua itu adalah kontennya. Nah, di sini kita tulis siswa dapat membuat konten dengan menarik, lengkap, dan tata letak bagus. Seperti itu. Jadi ini ada tiga kriteria. Poin wajibnya 30 misalkan. Judul levelnya di sini sangat baik. Berarti deskripsinya gimana? Siswa membuat konten berdasarkan 3 kriteria dengan lengkap dan detail gitu, tinggal ditambah kemudian yang kedua poinnya misalkan 25 ya, judul baik. Di sini siswa membuat konten berdasarkan 3 kriteria tetapi kurang lengkap dan detail gitu. Terus yang ketiga misalkan di sini 20 cukup ya. Siswa membuat kurang dari 3 kriteria seperti itu. Ini untuk berdasarkan kriteria yang kedua, yaitu dari konten. Bisa ditambah satu lagi misalkan kedisiplinan ya, kedisiplinan dan ketepatan waktu pengumpulan. Di sini maka siswa tepat waktu dan mengumpulkan sesuai tugas. Poinnya misalkan di sini 20. Sangat baik. Berarti siswa mengumpulkan tepat waktu. Gitu. Terus yang kedua, misalkan dia 15. Baik. Siswa mengumpulkan tetapi terlambat di hari yang sama. Gitu. Masih Bapak toleransi. Nah, yang 10 di sini cukup. Apanya? Siswa mengumpulkan tetapi terlambat beberapa hari. Begitu. Kita lihat poinnya ada berapa ini? 30 ya, totalnya jadi 100 begitu. Nah, kita tinggal simpan di sini, simpan. Terus kita lihat. Nah, rubriknya sudah ada. Seperti itu, nanti ketika kita tinggal mengkoreksi, kita sesuaikan dengan rubrik. Ketika sudah disimpan, tampilannya akan seperti ini. Ya, misalkan IPA KD 4.8 atom ion molekul, konteks isi situs pembelajaran. Nah, dia 50 ya. Terus kontennya 30, 20. Jadi totalnya 100. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kriteria ini. Dengan begitu kita sebagai guru juga akan terbantu. Dan anak-anak juga langsung melihat nilainya berapa. Gitu. Semoga membantu. Terima kasih.